Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Hari ini Minggu 29 Mei 2022. Kita siapkan hati karena Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kita lewat renungan yang berjudul Mencintai Taurat-Mu. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yang akan kita baca sekarang adalah Mazmur pasal 119 ayat 159. Demikian bunyinya. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Saudara-saudara, Ohio adalah satu-satunya negara bagian Amerika Serikat yang pada tahun 1958 belum memiliki moto untuk negaranya. Moto negara Kentucky adalah United We Stand, Divided We Fall, atau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nevada dengan All for Our Country, atau semua untuk negara kita. New Jersey, Liberty and Prosperity, atau kebebasan dan kemakmuran, dan selanjutnya. Ketiadaan moto ini membuat Jamie Mastronado, seorang anak laki-laki berumur 11 tahun berpikir dan ingin menyumbangkan moto untuk negaranya. Jamie mengambil moto itu dari Matius pasal 19 ayat 26. With God all things are possible, atau dengan Allah segala sesuatu mungkin. Usul anak ini tentu saja tidak diterima oleh para pemimpin Ohio. Namun Jamie tidak tinggal diam dan berputus asa. Bocah yang gigih itu mengumpulkan teman-temannya untuk menggalang kekuatan. Mereka berjalan dari pintu ke pintu untuk meminta tanda tangan dari banyak orang yang setuju moto itu menjadi moto negara mereka. Bukan hanya itu, Jamie dan kawan-kawan pun mengadakan berbagai macam pertemuan atau acara untuk meminta dukungan publik atas moto yang mereka usung. Setelah berhasil mengumpulkan ribuan tanda tangan, Jamie memajukan proposal motonya ke kantor pemerintah. Pada tahun 1959, akhirnya diadakan pemungutan suara di tingkat atas dan semua peserta yang hadir setuju dengan moto itu. Mengapa Jamie bisa berpikir untuk mengambil moto dari ayat Alkitab? Pada usia 11 tahun, Jamie sudah memiliki 3 Alkitab dan dia membacanya dengan tekun setiap hari. Kadang-kadang saya harus mengingatkan Jamie untuk menggosok giginya sebelum tidur. Tetapi saya tidak perlu mengingatkannya untuk membaca Alkitab, kata ibunya menjelaskan. Saudara-saudara, kesukaan akan firman Tuhan akan melahirkan ide-ide kreatif yang Alkitabiah. Sesungguhnya berbahagialah orang yang menyukai firman Tuhan, kata Daud di dalam Mazmur 94 ayat 12. Kalau kita mau melihat sosok pemimpin yang diangkat Tuhan dari nol untuk mencapai puncak suksesnya dan mati ketika ia masih berada di puncak sukses, itu adalah Daud. Apa rahasia dia bisa bertahan di atas sampai ajal menjemputnya? Daud mencintai dan menghidupi firman Tuhan. Ketika dikejar-kejar oleh Saul, ia memegang teguh firman Tuhan yang mengajarkan untuk tidak membalas dendam karena pembalasan adalah hak Tuhan. Beberapa kali Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi firman Tuhan membentenginya dari kesalahan itu. 1 Samuel 26 ayat 11, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Oleh karena itu marilah kita memeriksa diri pribadi masing-masing. Apakah kita mencintai firman Tuhan sehingga kita selalu mengambil waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman itu? Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 di situ berbicara mengenai kebahagiaan orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seringkali kita mendambakan keberhasilan itu, tetapi cara bagaimana kita bisa berhasil itu tidak kita lakukan. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin berhasil. Berhasil dalam kehidupan jasmani, terutama berhasil dalam kehidupan rohani, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan masuk dalam kehidupan yang kekal. Perhatikanlah, hidup kita akan menjadi manis kalau kita mencintai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami, yang mengajari kami untuk mencintai Taurat-Mu lebih daripada yang lain. Karena Taurat-Mu atau firman-Mu itu sangat berharga, lebih daripada emas tua, begitu manis, lebih manis dari tetesan madu. Kami mau menjadikan firman-Mu sebagai makanan bagi jiwa kami. Kami yakin dengan keputusan atau ketetapan hati yang kami ambil pagi hari ini, maka Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami menjadi orang-orang yang sangat lapar dan haus akan firman Tuhan dan mencintai firman itu dan merenungkannya siang dan malam sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebahagiaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alkitab adalah firman dari Tuhan yang kreatif. Orang yang tekun membacanya tidak akan kehabisan ide kreatif. Selamat beribadah saudara. Saat firman Tuhan disampaikan, biarlah kita memperhatikannya dengan baik. Karena firman itulah yang membuat kita hidup sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.